Di tengah barisan tenda pasukan Utsmani, Sultan Mehmed II berdiri memandangi tembok Konstantinopel yang menjulang di kejauhan. Ia tidak hanya melihat sebuah kota, ia melihat janji sejarah yang harus terpenuhi. Sejak kecil, ia mempelajari ilmu militer dan strategi, bahasa, filsafat, matematika, sejarah para penakluk dunia. Namun, ada satu kalimat yang selalu membekas dalam hatinya. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Banyak yang meragukan dirinya. Ia masih muda, pengalamannya belum panjang. Namun keyakinannya tidak goyah. Ia tahu, kemenangan bukan hanya tentang jumlah pasukan, tetapi tentang tekad, kesabaran, dan strategi. Di hadapannya, berdiri kota yang selama berabad-abad tak pernah tumbang. Dan Mehmed bersumpah dalam hatinya, jika sejarah menunggu seorang penakluk, maka akulah orang yang akan menjawabnya. Namun, perjalanan menuju penaklukan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Konstantinopel berdiri di titik paling strategis dunia, menguasai jalur dagang, menghubungkan Asia dan Eropa, menjadi benteng terakhir Bizantium. Kota itu dilindungi oleh parit yang dalam dan lebar, tembok luar, tembok tengah, tembok dalam yang tebal dan kuat. Inilah tembok Theodosius, tembok yang selama berabad-abad menjadi simbol ketahanan dan keangkuhan Bizantium. Di dalam kota, Kaisar Konstantinus XI memimpin pasukannya dengan keberanian yang tenang. Walau jumlah mereka sedikit, mereka memilih bertahan hingga akhir. Gereja-gereja dipenuhi doa, lonceng berdentang, rakyat menatap langit dengan harap dan cemas. Sementara itu, di seberang tembok, Mehmed menyiapkan kekuatan besar, pasukan berkuda, prajurit Janisari, dan meriam-meriam raksasa. Dentuman pertama dilepaskan, langit bergema, tanah bergetar, udara bergetar oleh besi dan api. Untuk pertama kalinya, tembok Konstantinopel merasakan guncangan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Namun, ini baru permulaan dari pengepungan panjang yang akan menguji segalanya. Hari demi hari berlalu. Siang hari, meriam-meriam Utsmani menghantam tembok kota. Batu-batu runtuh, retakan terbentuk, debunya membubung ke udara. Namun, saat malam tiba, rakyat Bizantium memperbaikinya kembali. Mengangkat batu, menutup celah, mengikat balok kayu, meski tubuh mereka dipenuhi lelah. Pertempuran berubah menjadi ujian ketahanan. Di pihak Utsmani, beberapa serangan gagal. Persediaan mulai menipis. Sebagian pasukan merasa ragu. Namun, Mehmed tetap tegar. Ia berjalan menenangkan para prajuritnya, membangkitkan semangat mereka, dan menguatkan keyakinan pasukan. Di malam yang sunyi, ia duduk merenung di dalam tendanya. Bukan kemarahan yang lahir dalam dirinya, melainkan sebuah gagasan besar. Sebuah strategi yang tak pernah terpikir musuhnya. Dan strategi itu akan mengubah jalannya sejarah. Selat tanduk emas dipagari rantai baja raksasa. Tak ada kapal yang bisa menembusnya. Selama ini, itulah benteng alami Bizantium. Namun Mehmed memilih jalan yang tak masuk akal. Ia memerintahkan pasukannya memindahkan kapal perang melewati perbukitan dan daratan. Gelondongan kayu disusun. Permukaannya dilumuri minyak, tali diikat kuat-kuat. Di malam yang gelap, kapal-kapal ditarik perlahan. Derit kayu terdengar pelan, napas para penarik memburu, namun langkah mereka tidak berhenti. Hingga akhirnya, saat fajar menyingsing, Bizantium menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Kapal-kapal Utsmani meluncur dari atas bukit menuju tanduk emas. Laut yang selama ini aman
kini berubah menjadi jalur serangan baru. Dan sejak saat itu, pertahanan Konstantinopel tak lagi sama. Hari penentuan akhirnya tiba. Langit dipenuhi takbir dan doa. Gelombang pertama pasukan maju, banyak yang gugur. Gelombang kedua menyusul, tembok mulai terbuka. Namun pasukan Bizantium bertahan dengan keberanian luar biasa. Di tengah pertempuran, Kaisar Konstantinus XI menanggalkan lambang kebesarannya. Ia turun ke medan tempur, berdiri sejajar dengan prajuritnya, dan memilih berjuang hingga akhir. Namanya pun abadi sebagai simbol keteguhan terakhir Bizantium. Lalu, pasukan Janisari maju. Langkah mereka teratur, perisai terkunci, disiplin tak tergoyahkan. Sedikit demi sedikit, pertahanan terakhir mulai runtuh. Dan bendera Utsmani kian mendekati puncak tembok. Di saat itulah, sejarah berada tepat di ambang pintu. Debu dan asap menutupi udara. Dentuman, teriakan, dan doa bercampur menjadi satu. Dan pada siang hari itu, bendera Utsmani berkibar di atas tembok Konstantinopel. Gerbang kota terbuka, gema takbir menyebar menyusuri jalan-jalan batu dan lorong-lorong sempit. Namun Mehmed tidak masuk sebagai perusak. Ia memerintahkan, hentikan penjarahan, lindungi penduduk, jaga tempat ibadah. Ia memasuki kota dengan langkah tenang dan wibawa. Di hadapan Hagia Sophia, ia menundukkan kepala dan bersujud dalam syukur. Dan sejak saat itu, Konstantinopel bukan lagi kota yang sama. Namun kisahnya belum berakhir. Karena dari kota inilah lahir sebuah peradaban baru. Hagia Sophia dijadikan masjid sebagai tanda dimulainya babak baru pemerintahan. Mehmed tidak merusak kota, ia membangunnya kembali. Ia memanggil ulama, ilmuwan, seniman, pedagang, ahli arsitektur. Istanbul tumbuh menjadi pusat ilmu, pusat kebudayaan, jembatan dunia timur dan barat. Konstantinopel tidak lagi menjadi benteng tertutup, melainkan gerbang peradaban. Dan sang pemuda berusia 21 tahun itu dikenal oleh dunia sebagai Sultan Mehmed Sang Penakluk. Bukan hanya karena ia merebut sebuah kota, melainkan karena ia mengubah arah sejarah dunia. Inilah kisah penaklukan Konstantinopel, kisah tekad, strategi, keberanian, dan peradaban. Sebuah momen ketika sejarah berbelok dan dunia tak lagi sama.